Jaya dan kami akan datang ke Polda. Gimana Bu Murke siap untuk mendampingi Polda dan sudah paham tentang hukum ya? Tadi sudah dijelaskan semuanya. Kami akan mengawal, kami akan melaporkan bapaknya penelantaran anak yang di sana ada di Undang-Undang PKDRT. Penelantaran anak sudah telak itu masuk dengan ancaman hukuman 5 tahun. Sekarang pun saat ini kami akan melaporkan ke Polda Bali. Kan sampai sekarang jam 9 malam ini pun masih berlanjut proses milah. Traumatis. Dan anak itu memang trauma. Anak itu memang trauma. Om Swastiastu, Nama Sidam. Hari ini di channel YouTube saya Ismaya Jaya, saya akan buktikan saya membantu seorang ibu yang mana anaknya dilaporkan oleh bapak kandungnya ketika sang anak dianggap mencuri uang bapaknya hanya 20 juta, sangat kecil bagi saya. Seorang bapak yang begitu tega untuk melaporkan anak kandungnya, anak perempuannya yang baru berumur 15 tahun. Padahal anak ini tidak tahu apa-apa karena dia merasa itu bapak kandung saya. Memang bapak sama ibu ini sudah berpisah 4 tahun yang lalu. Tetapi proses pencuriannya sebenarnya bukan mencuri. Anak ini ketika dapat disuruh merawat bapaknya waktu sakit COVID, anak ini diberikan ATM sama nomor PIN-nya. Nah, di sanalah anak ini menggunakan pengambilan uang lebih untuk keperluan anak. Anak ini untuk keperluan beli baju, beli sepatu untuk keperluan mereka. Dan hari ini saya akan buktikan dengan ibunya dan para advokat untuk mengawal datang ke Polda Bali. Untuk itu saya ingin sekilas sama ibunya bertanya sebelum sama para advokat yang sudah siap mendampingi. Nah, Ibu Wayan ini, Bu Wayan, memang benar bapak kandung yang melaporkan? Memang benar bapak kandungnya melaporkan karena uang 20 juta saja. Padahal itu bapak kandungnya, bukan bapak orang lain, bukan pamannya, bukan. Dan sudah masuk laporannya, sudah diperiksa. Sudah diperiksa, sehingga proses ini kita akan dampingi. Dan kita sudah didampingi oleh tim advokat, ada Ketua Advokat PBH Kris Bali, Pak Yaman Agung Sariwan Esa. Gimana Pak Aman Agung menanggapi kasus ini? Om Swastiastu, terkait menanggapi kasus ini, Tutar, dengan kondisi kayak sekarang saya sangat sayangkan. Apalagi ini orang tua, umur anaknya di 15 tahun, masih dia dalam kena perlindungan anak. Nah, untuk itu saya bersama tim akan membela dengan ketulus ikhlasan, akan membantu ibunya terkait dengan masalah ini dengan perjuangan. Karena konsep saya, keadilan harus diperjuangkan, tidak datang dengan sendirinya. Itu yang harus kita lakukan secara bersama-sama terkait dengan kasus ini. Marilah para penegak hukum harus sadar dan menyadari, kita terapkan aturan yang benar, undang-undang sebagai panglima, namun jangan membuat masalah terkait dengan masalah yang tidak jelas aturan hukumnya. Mungkin dari saya hanya itu aja. Mungkin teman saya yang lain ada yang menambahkan, silahkan. Saya perkenalkan berikutnya ini Pak Dodi. Kebetulan Pak Dodi ini satu kampung dengan ibunya dari Kintamani. Pak Ketut Dodi SHMH ya Pak Dodi ya. Perkenalkan diri Pak Ketut. Siap membackup. Ya, yang pada dasarnya saya Ketut Dodi Aka Karyawan. Kebetulan juga bergabung di PBH Kris Bali dan juga kebetulan sama juga dari Kintamani. Nah, cuman bedanya saya desa Belandingan, ibu Kintamani. Siap all out membela. Iya. Dengan kejadian ini saya merasa prihatin, Semeton Kintamani hatinya disakiti. Itu pertama. Kedua, dilecehkan secara moral karena seorang bapak rela dan tega melaporkan anak kandungnya sendiri hanya mengambil uang. Yang anak tersebut masih berumur 15 tahun dan tidak tahu apa-apa akibat dari ambilan itu. Karena dia merasa mengambil uang itu adalah uang ayahnya sendiri, ayah kandungnya sendiri, untuk kepentingan pribadi si anak, bukan untuk orang lain. Dan ibunya pun nggak tahu sebenarnya. Nah, untuk itu kami akan siap mengedukasi, mendampingi proses yang akan berjalan, baik proses anaknya maupun proses perjalanan hukum di Polresta. Kita akan dampingi bersama dengan tim atas restu dari Ketua Yayasan. Begitu juga proses anak yang lainnya, nanti kita akan tetap saling berkoordinasi dan mendampingi. Mungkin ada sekian, dan terakhir mengetuk hati para Semeton Kintamani membantu dengan jumlah uang 20 juta itu, karena di sini kalau uang itu tidak bisa dikembalikan oleh si anak, maka si anak akan dilanjutkan diproses secara hukum. Kemungkinan bisa menjadi penjara atau gimana nantinya, kita belum tahu. Begitu, mari kita bersama-sama membantu. 1.000 rupiah pun yang paling kecil dikali 87.000 Semeton Kintamani
saya yakin akan tercapai 20 juta itu. Paham. Nggih. So semua. Ya, nah sekarang saya perkenalkan Bu Supadmi. Ini adalah Bu Murke yang saya selalu kenal, yang biasa mengurus aktivis. Dan siaran lengkapnya sebenarnya saya sudah ada di FB Ksatria Kris. Nanti bisa dilihat FB Ksatria Kris. Ini saya hanya untuk memperjelas di YouTube kami, YouTube Ismaya Jaya, dan kami akan datang ke Polda. Gimana Bu Murke, siap untuk mendampingi Polda? Dan sudah paham tentang hukum ya? Tadi sudah dijelaskan semuanya. Kami akan mengawal, kami akan melaporkan bapaknya penelantaran anak yang di sana ada di Undang-Undang PKDRT. Penelantaran anak sudah telak itu masuk dengan ancaman hukuman 5 tahun. Sekarang pun saat ini kami akan melaporkan ke Polda Bali bersama anak-anaknya. Yang melaporkan anaknya. Karena bapaknya melaporkan anak, sekarang berbalik anak yang melaporkan bapaknya. Terima kasih. Terima kasih. Nah, ini juga ada tim advokat yang ikut hadir di Ketut Murah. Perkenalkan deh. Saya Ketut Murah Harjaya, kami siap untuk mendampingi Proses hukumnya. Dan ini Pak Nyaman Agung Sariawan, sebelum saya lanjut nanti sambil berjalan ke ke mana Mas, ke Polda. Berapa orang pengacara advokat yang siap mendampingi tanpa biaya ya? Ini saya sumpahkan tanpa biaya ini. Saya sumpah itu ya. Yang sudah tanda tangan kuasa 7 orang. 7 orang yang sudah. 7 orang ini siap. Dari 30 orang, siapa tahu nanti ada nambah-nambah lagi, kita nggak tahu. Iya, karena yang sempat hadir hanya sekarang 4 orang, yang lainnya ada di kampung karena sekarang hari ini hari Jumat, harinya pendek, sehingga yang siap hadirlah datang ke sini, dan teman yang lain ada kepentingan yang lain, tidak masalah, tapi kami berempat akan siap mendampingi sesuai dengan apa yang disampaikan Ibu terkait dengan apa yang dilakukan hari ini gitu. Oke, ini tadi kita sudah ada mengumpulkan dana, nanti di FB Ksatria Kris juga sudah terlihat. Tadi para advokat sudah mengumpulkan dana, dan ada dari nyame-nyame di Kintamani juga baru sempat ada beberapa saja mengumpulkan, belum banyak. Tetapi ketika tadi disampaikan oleh Pak Tut Dodi, nyame Kintamani 10.000 kali banyak sudah menghasilkan yang terbanyak. Dan ini nomor rekening ibunya, nanti kalau mau ada yang berdonasi, ini silakan berdonasi ke rekening BCA 6130331368 atas nama Bu Niwayan Supatmi. Nah, Niwayan Supatmi ini ada sama Niwayan Supatmi BCA, bisa langsung karena bukan ke rekening saya, rekening ibunya, untuk membantu. Karena kalau tidak dibayar 20 juta, anak itu akan dipenjara. Itu penyampaian dari bapaknya dan penyidik yang disampaikan, harus dibayar ya 20 juta itu. Sedangkan ibunya sendiri sekarang dalam kondisi yang susah. Kalau dulu uang segini kecil bagi ibunya. Kalau dulu karena zaman Pak Covid segala macam, ini sekarang sudah 2 tahun Covid. Jadi mari kita lihat, jangan lihat masa lalu. Kalau masa lalu semua orang tahu mungkin ibunya mampu. Tapi sekarang betul-betul ibu dalam kondisi nggak mampu, sudah berupa saksi di Yayasan Ksatria Kris Bali, di FB itu sudah terjelas. Ikuti perjalanan kami ke Polda untuk mengawal dan ikut memberikan laporan dan melaporkan sang bapak di Polda Bali. Terima kasih, salam Ksatria Kris Bali. Rahayu. Ya. Ibu sudah di dalam. Ini karena nggak boleh banyak untuk ikut pendampingan di dalam, jadi cukup dari orang tua, anak-anaknya, dan advokat. Pak Agung Sariawan mau ikut dalam? Biar. Ya, beli mau. Udah itu aja. Ikuti terus perjalanan ini, kita sekarang di Polda SPKT. Kita ikuti prosedurnya untuk menunggu hasil laporannya. Terima kasih. Syuha, salam Ksatria Kris Bali. Sekarang Ibu Padminya, Bu Murke, dari jam 3 loh. Dari jam 3, setengah 3 sudah di Denpasar. Baru jam sekarang udah jam 8 lebih, hampir setengah 9. Beliau pulang, terima kasih. Sudah ngantar perjuangannya. Semoga ini bertarung mewalas, Bu. Kang Yang tidak memberikan apapun, hanya doa. Cuma Bu, Yang penting ini sehat. ya, siap perjuangan Rahayu. Ini perjuangan yang luar biasa. Rahayu ini masih menunggu di sini. Jadi Pak Roy advokat masih menunggu, tadi sudah hadir. Tadi ke dokter ya, Bli? Dokter spesialis Fisikis. Tadi anaknya diajak ke dokter spesialis fisikis. Dan di situ baru terbuka memang traumatik. Dan anak itu memang trauma. Anak itu memang trauma sampai menangis di dokter. Nah, ini saksinya Pak Lawyer, Pak Tut Dodi. Ya. Rahayu.
Kita giring-giring. Ini masih menunggu ini, belum selesai nih. Kita masih menunggu Cahaya. Hari ini sudah kita di Polda, tadi di Polda, akhirnya di SPKT sekarang. Tempat pengaduan untuk anak, ternyata laporan kita diterima. Sudah langsung LP karena alat bukti memenuhi. Ini dari jam 3 Bu ya, ini jam 3 sore ibunya juga belum makan. Sampai sekarang jam 9 malam ini pun masih berlanjut untuk proses. Inilah tugas dari masih banyak tim pengacara yang di dalam, anak-anak beliau juga di dalam untuk memproses ini. Inilah perjuangan yang mau Bali untuk ngayahin tanah Bali. Terima kasih. Gimana Bu, capek Bu? Senang sekarang udah agak tenangan ya. Demi ininya anak saya harus berjuang. Berjuang demi anak, Ibu siap berjuang karena udah mulai tenang ya. Ada proses hukum yang didapatkan, ada pengamanan hukum. Dan jadi jangan coba-coba untuk melanggar sampai hukum itu dilanggar. Bu, tetap semangat guys. Yes. Ini sudah malam. Intinya keadilan harus diperjuangkan, tidak datang dengan sendirinya. Itu intinya. Harus mau berjuang untuk mendapatkan suatu keadilan. Keadilan. Harus berjuang kita untuk mendapatkan keadilan. Suara. Semua. Salam. Jadi